Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang diberikan bagi Bapak Ibu dan saya, sehingga hari ini Bapak Ibu dan saya masih bisa menikmati ibadah. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan eksposisi kita dari kitab Yudas. Minggu yang lalu Bapak Ibu dan saya masuk kepada introduksi dan kita melihat siapa penulis dan pergumulan dia secara personal sampai kemudian dia menjadi murid Kristus. Dan pada sore hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari perspektif para pembaca, untuk kemudian melihat pergumulan mereka dan bagaimana Yudas menjawab pergumulan mereka. Nanti di pertemuan berikutnya atau di ibadah berikutnya ketika saya ada di tempat ini, baru Bapak Ibu dan saya akan mulai dengan eksposisi yang sedikit lebih detail terkait dengan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita baca terlebih dahulu ayat 1, ayat 3 dan ayat 4. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 3, nanti ayat 4 kita baca sama-sama. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ayat 3. Sama-sama. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, yang menyangkal satu-satunya penguasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan sekali lagi minta anugerah-Mu. Kami datang kepada Allah yang begitu mengasihi kami, memberikan Kristus untuk menebus kami, memberikan firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus untuk memimpin hidup kami yang telah diselamatkan dan ditebus olehnya, dan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Dia dan umat-Nya di dalam ibadah yang sedemikian. Karena itu kami berdoa, jika Engkau memanggil kami untuk beribadah, hadirlah di tengah-tengah kami dan bekerjalah melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, mencerahkan pikiran kami supaya kami mengerti firman yang diinspirasikannya, dan menolong kami supaya kebenaran firman itu tertanam baik dalam hati kami untuk menghasilkan buah di dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, minggu yang lalu Bapak Ibu dan saya melihat dari perkenalan di mana Yudas memperkenalkan dirinya dia sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Di situ Bapak Ibu dan saya melihat betapa besar anugerah Tuhan bagi orang yang bernama Yudas ini, untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa sebenarnya kitab ini adalah sebuah kitab yang sangat berharga, kesaksian dari orang yang dulu menolak pribadi yang dia saksikan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal terkait dengan kitab Yudas dan khususnya berkaitan dengan para pendengar. Kitab Yudas adalah sebuah kitab yang sangat singkat. Minggu yang lalu saya bilang ini adalah kitab yang paling sering diabaikan di dalam gereja, namun ini adalah kitab yang sangat berharga. Hal pertama yang saya mau ajak saudara untuk lihat adalah kitab Yudas adalah kitab yang sangat berharga karena kitab ini mengekspresikan apa yang disebut sebagai keyakinan yang benar dan komitmen yang kuat untuk berdiri di atas kebenaran. Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen tidak cukup hanya memiliki apa yang disebut sebagai keyakinan yang benar. Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk memiliki komitmen untuk berdiri teguh di atas kebenaran itu. Dan Yudas mengekspresikan hal ini bagi Bapak Ibu dan saya. Dengan belajar dari apa yang dicatat di dalam kitab Yudas, sebenarnya Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa Yudas yang menulis kira-kira abad yang pertama, sementara menjawab kebutuhan gereja yang hidup di zaman ini. Bapak Ibu dan saya sementara hidup di zaman yang oleh para penulis disebut sebagai zaman kebingungan. Zaman kebingungan itu berbeda dengan apa yang disebut sebagai zaman kegelapan. Kalau zaman kegelapan, orang menyebut itu sebagai zaman kegelapan karena kurangnya informasi, atau mungkin bisa kita sebut sebagai tidak ada informasi yang mencerahkan pemikiran. Hari ini Bapak Ibu dan saya hidup di satu zaman yang cenderung disebut sebagai zaman kebingungan justru karena terlalu banyak informasi. Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam kekeringan, itu masalah bagi kita kan ya. Karena Bapak Ibu dan saya akan mengalami krisis, kita mau minum gak ada air. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya berdoa lalu Tuhan kasih air kebanyakan, masalah juga bagi Bapak Ibu dan saya. Kita kebanjiran, ada banyak bencana terjadi karena itu. Bencana bisa terjadi karena kekurangan, bencana juga bisa terjadi oleh karena hal-hal yang diberikan itu, atau hal-hal yang saudara dan saya miliki itu terlalu banyak.
Saya kira Bapak Ibu dan saya perlu belajar bahwa di dalam di dalam sejarah di mana Bapak Ibu dan saya hidup saat ini, kita punya pergumulan itu sudah bukan lagi karena kekurangan informasi, tetapi terlalu banyak informasi yang membanjiri Bapak Ibu dan saya. Ini mempengaruhi cara kerja akal kita dan cara Bapak Ibu dan saya kemudian meresponi apa yang disebut sebagai kebenaran. Saya tidak bilang bahwa kalau kita dibanjiri oleh informasi, maka akal kita tidak bisa menampung semua informasi itu. Allah kita adalah Allah yang bijaksana. Dia memberikan akal budi kepada Bapak Ibu dan saya, sehingga seberapa banyak pun informasi yang diberikan kepada saudara dan saya, selama itu bisa dicerna dengan baik, diberikan pada waktu yang tepat, maka itu bukan masalah bagi kita. Tetapi persoalannya adalah Bapak Ibu dan saya hidup di dalam satu zaman di mana informasi yang diberikan itu terlalu banyak dan terlalu cepat. Akal budi Bapak Ibu dan saya tidak sempat untuk mencerna, bahkan tidak sempat untuk menguji informasi yang mana yang harus diterima sebagai kebenaran dan informasi yang mana yang tidak perlu lagi kemudian Bapak Ibu dan saya terima sebagai kebenaran. Persoalannya ada di situ. Tidak ada waktu untuk menguji. Tidak ada waktu bagi Bapak Ibu dan saya untuk mencerna dengan baik informasi yang membanjiri pikiran kita. Bahkan ada masa di mana Bapak Ibu dan saya juga bisa merasa pikiran kita itu mengalami kelelahan karena bekerja terlalu keras untuk menata informasi yang Bapak Ibu dan saya terima di dalam waktu yang sangat singkat. Ini pun bisa terjadi. Akal kita punya kapasitas untuk menampung informasi besar, tetapi akal Bapak Ibu dan saya juga terbatas. Dia bisa mengalami apa yang disebut sebagai kelelahan. Waktu sampai pada titik bicara mengenai akal budi mengalami kelelahan, saya rasa mungkin minggu kemarin adalah selama tahun ini sampai dengan minggu kemarin itu yang hampir setiap hari ada karena ada sejumlah perubahan jadwal lalu. Kemudian saya rasa bisa berusaha untuk kemudian kalau pelayanan malam saya baca dari pagi, kalau pelayanan pagi saya baca dari malam. Kemudian baru sampai hari Kamis, Bapak Ibu, kalau mau pelayanan Kamis saya mulai berasa bahwa ada yang janggal karena saya duduk kira-kira 2 jam di meja saya baca. Tapi anehnya saya tidak mencatat. Biasanya kalau saya baca saya catat. Setelah 2 jam saya mulai duduk dan saya pikir-pikir dari tadi sebenarnya saya baca apa. Saya pergi ke belakang, saya makan dengan Vicaris Grace, terus saya bilang, aneh ya, saya baca 2 jam, saya nggak dapat apa-apa. Lalu Vicaris Grace bilang, sudah pergilah kamu tidur. Saya tidur, bangun, kemudian saya mandi, saya baca, dan dalam waktu yang lebih singkat saya bisa cover hal-hal yang baca dan saya tidak mengerti dalam 2 jam itu bisa di cover di dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ya, saya kira satu sisi memang itu anugerah Tuhan sehingga kemudian Kamis malam bisa melayani dengan baik, tetapi juga pada saat yang sama ini memberi petunjuk bahwa akal budi Bapak Ibu dan saya terlalu terbatas untuk kemudian bekerja dan menampung banyak sekali informasi di dalam waktu yang singkat dan kemudian tetap menjejali pikiran Bapak Ibu dan saya. Ketika Bapak Ibu dan saya punya pemikiran itu mengalami kelelahan, sudah tidak bisa lagi menalar dengan baik, tidak dapat lagi mencerna semua informasi yang kita terima, maka Bapak Ibu dan saya akan merasa bahwa kebenaran itu sudah tidak penting lagi. Kita hanya akan menerima kebenaran atau hal-hal informasi yang kita sukai. Perasaan kita lah yang akan berubah menjadi Tuhan. Kita menentukan informasi mana yang akan kita terima, informasi mana yang kita akan tolak. Tidak peduli dia benar atau dia salah, tetapi kalau dia disukai oleh perasaan Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu dan saya akan menerimanya. Tanpa sadar kita sementara menempatkan perasaan kita sebagai Tuhan. Di sisi yang lain, saudara, saya akan menemukan orang-orang yang ada di dalam zaman di mana mereka menerima banyak informasi, pada akhirnya lebih cenderung untuk menerima yang berguna. Kebutuhan adalah standar untuk menerima sebuah informasi. Oleh sebab itu maka para penulis mengatakan kita sebenarnya hidup di satu zaman yang disebut sebagai zaman kebingungan. Orang membutuhkan kebenaran, tapi pada saat yang sama orang tidak lagi peduli dengan apa yang disebut sebagai kebenaran. Kalau Bapak Ibu dan saya baca kitab Yudas, Yudas akan memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Bapak Ibu dan saya sangat membutuhkan apa yang disebut sebagai kebenaran. Kebenaran menjaga saudara dan saya untuk tetap ada di dalam kebenaran. Sekali lagi, kebenaran menjaga kita supaya tetap hidup di dalam kebenaran. Kebenaran adalah sarana yang juga Tuhan pakai untuk menarik kembali saudara-saudara dan saya yang sudah berjalan terlalu jauh dari Tuhan. Dia menjaga kita ada pada posisi yang seharusnya. Dia mengembalikan saudara dan saya ke tempat yang seharusnya ketika kita berjalan menuju kepada arah yang tidak seharusnya. Oleh sebab itu semua gembala, baik itu hamba Tuhan, baik itu orang tua yang melayani anak-anak, setiap pemimpin yang Tuhan percayakan otoritas untuk memimpin orang lain, pemimpin KTB mungkin. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengerjakan tugas penggembalaan. Tetapi gembala itu hanya bisa menggembalakan dombanya dengan memberikan kebenaran kepada orang-orang yang digembalakan. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang harus melekat kepada kebenaran. Yudas mengindikasikan hal ini. Sekali lagi, Yudas mengindikasikan bahwa orang Kristen adalah orang yang harus melekat kepada kebenaran. Orang Kristen tidak boleh terlepas dari kebenaran atau menyimpang dari kebenaran. Mari sekali lagi Bapak Ibu lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ada satu persoalan yang sangat besar yang sementara dihadapi oleh jemaat pada hari itu.
Dan saya kira Alkitab sebenarnya cukup jujur untuk memberikan gambaran mengenai hal ini. Ayat 3 dan ayat keempat memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa persoalan terbesar yang sementara dihadapi oleh jemaat yang menerima kitab Yudas adalah masalah penyesatan. Sekali lagi, masalah penyesatan. Dan di antara banyak cara iblis untuk menghancurkan gereja, ini adalah cara yang paling berbahaya. Mari kita lihat di dalam Wahyu 12 dan Wahyu yang 13. Kita lihat Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal yang ke-13. Saya mulai dari Wahyu pasal yang ke-12. Mari Bapak Ibu kita baca Wahyu pasal 12 ayat 1. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat yang ketiga, lalu kita baca sama-sama ayat 4b. Saya mulai dengan Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat bagian B, 2, 3. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Wahyu pasal 12 dimulai dengan gambaran seorang perempuan. Pertanyaannya adalah siapa perempuan ini? Perempuan ini kelihatannya seorang perempuan yang sangat mulia. Oleh karena pada zaman itu ada dua benda langit yang selalu disembah dan dianggap sebagai dewa dan dewi. Yang pertama adalah matahari. Matahari dianggap sebagai ciptaan yang sangat mulia. Orang Mesir misalnya menjadikannya, menamainya sebagai dewa Ra dan sujud menyembah kepada dia. Tetapi sekarang Bapak Ibu menemukan bahwa di dalam Wahyu pasal 12, perempuan ini begitu mulia sehingga untuk menggambarkan siapa dia, matahari yang dianggap sebagai dewa dan disembah sebagai Tuhan hanya ditempatkan sebagai latar belakang. Jadi untuk menunjukkan kemuliaan sang perempuan, Alkitab menempatkan dewa matahari yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar gereja atau di sekitar Israel hari itu hanya sebagai latar belakang. Sementara bulan yang disembah sebagai dewi pada masa itu ditempatkan sebagai tumpuan kaki dari sang perempuan ini. Siapa perempuan ini sehingga dia sangat berharga? Untuk mengidentifikasi dia, ada satu clue yang diberikan oleh Yohanes di situ, yaitu perempuan yang mulia ini menggunakan mahkota dengan 12 bintang. Kalau Bapak Ibu memperhatikan seluruh kitab Wahyu, angka 12 adalah angka bagi gereja. Gereja Perjanjian Lama digambarkan dengan 12 anak Yakub. Sementara gereja Perjanjian Baru selalu diidentikan dengan 12 rasul. Sehingga angka 12 oleh para penafsir disebut sebagai angka gereja di dalam kitab Wahyu. Dengan demikian, maka perempuan ini sebenarnya adalah gereja. Gereja Perjanjian Lama yang kemudian melaluinya Kristus datang dan kemudian dikatakan juga gereja inilah yang nanti menjadi objek serangan daripada iblis. Tetapi objek serangan yang pertama sebenarnya bukan dia. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 2, perempuan ini mengandung. Ayat yang ketiga, tampil tokoh yang kedua, yaitu sang naga, yang kita tahu gambaran daripada iblis. Kemudian di dalam ayat yang keempat B dikatakan, ketika perempuan itu akan melahirkan anak itu, maka iblis datang untuk apa? Untuk menghancurkan anak itu. Bukan menyerang perempuan itu pertama-tama, tetapi menyerang anak yang akan dilahirkan. Kenapa? Karena di dalam ayat yang kelima, anak yang mau dilahirkan itu disebut sebagai gembala bagi semua bangsa. Ini adalah ancaman bagi dia. Si ular tua ini tahu persis bahwa inilah anak yang dijanjikan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 yang akan menghancurkan kepalanya. Maka dia berusaha untuk mencegah kelahiran itu atau membunuh anak itu. Namun kalau Bapak Ibu baca terus sampai dengan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9, Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa iblis kalah. Ayat 12 mengatakan Kristus adalah objek serangan iblis, namun iblis kalah di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Setelah dia kalah, apa yang dia lakukan? Mari kita baca pasal 12 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-17. Saya baca 13, Bapak Ibu membaca ayat 17. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ayat 17. Setelah iblis kalah, maka objek serangan sekarang berganti kepada gereja dan umat Allah yang ada di dalam gereja. Di dalam Yohanes itu dikatakan gereja adalah ibu dan kemudian jemaat adalah anak-anaknya. Sekarang objek serangan adalah gereja dan jemaat yang ada di dalamnya. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana iblis berusaha untuk menghancurkan umat Allah.
Dia marah dan dia ingin menghancurkan mereka. Bagaimana caranya? Bapak Ibu dan saya bisa lihat di dalam pasal 13. Pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ada binatang yang muncul dari dalam laut. Kalau Bapak Ibu memperhatikan seluruh kitab Wahyu, laut seringkali digunakan untuk menggambarkan bangsa-bangsa yang ada di dunia yang melawan Allah dan menganiaya gereja. Oleh sebab itu para penafsir mengatakan bahwa besar kemungkinan yang dimaksud dengan binatang dari laut adalah kekuatan sosial politik yang melawan Allah dan melawan gereja. Ini bicara mengenai aniaya secara fisik terhadap gereja. Sepanjang zaman Bapak Ibu dan saya akan menemukan gejala di mana umat Allah, gereja Tuhan yang sejati, dianiaya secara fisik. Tetapi yang menjadi fokus Bapak Ibu dan saya adalah binatang kedua yang muncul dari dalam bumi. Di dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca ayat 11. Pasal 13 ayat 11. 2, 2, 3. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Binatang dari dalam bumi ini ketika dia muncul tampilannya sangat menarik. Dikatakan bahwa dia bertanduk dua sama seperti anak domba. Mungkin kita bisa menggarisbawahi kata sama seperti anak domba. Karena di dalam kitab Wahyu awal, Bapak Ibu dan saya akan menemukan anak domba di dalam kitab Wahyu mengacu kepada Yesus Kristus. Ketika dia tampil, tampilan luarnya begitu luar biasa. Dia tampil seperti Yesus Kristus. Ini adalah sebuah tampilan yang sangat menarik. Tetapi tampilan yang menarik ini, jika saudara dan saya tidak berhati-hati, saudara dan saya akan ditipu oleh tampilan yang menarik. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-11 bagian terakhir. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Tampilannya seperti anak domba. Tapi waktu dia bicara, saudara dan saya akan mendengar suara naga. Dia tampil seperti Kristus sang firman yang hidup. Tetapi ketika dia berbicara, yang saudara dan saya dengar dan yang akan mempengaruhi pikiran kita. Dengan tanda yang dia letakkan di pikiran. Yang akan mempengaruhi hidup kita. Dengan tanda yang dia taruh di tangan kita adalah apa yang disampaikan atau pesan yang dititipkan oleh sang naga atau iblis itu. Bapak Ibu, ini berbicara mengenai nabi-nabi palsu yang menghadirkan apa yang disebut sebagai penyesatan. Tanda 666 itu bukan tanda secara fisik yang akan ditaruh di dahi Bapak Ibu dan saya dan tangan Bapak Ibu dan saya, karena di dalam kitab Wahyu umat Allah juga mendapat tanda di dahi dan tangan mereka. Sehingga kalau kita bilang ini hanya tanda yang diletakkan iblis semacam barcode atau chip di dahi dan di tangan kita, saya kira tafsiran ini terlalu jauh. Tanda 666 adalah tanda yang digunakan oleh iblis untuk memisahkan umat Allah dari Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, ini adalah usaha iblis untuk memisahkan umat Allah dari Allah dan kebenarannya. Tanda di dahi bicara mengenai cara dia mempengaruhi pikiran manusia dengan cara pikir yang berdosa, cara pikir yang salah, sehingga mereka menggunakan tangan kanan mereka, simbol daripada seluruh kekuatan yang dipakai untuk menjalankan kehidupan mereka. Tangan kanan mereka akan dipakai untuk melayani iblis itu. Ini cara kerja iblis. Saya kutip seorang penafsir, dia bilang iblis ketika dia bekerja, dia akan mulai dengan membujuk Bapak Ibu dan saya. Dia membujuk dengan halus supaya Bapak Ibu dan saya datang mengikuti dia, memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi kalau dia gagal, maka dia akan menganiaya kita. Dia membujuk, lalu kemudian dia akan masuk kepada tahap yang kedua, yaitu dia menganiaya umat Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya dianiaya dan saudara dan saya juga tidak meninggalkan kebenaran, maka dia akan pakai cara yang ketiga, yaitu nabi palsu. Sekali lagi, dia akan pakai ajaran yang sesat pada jalan yang terakhir. Saya pikir logika ini benar. Kalau dia bujuk Bapak Ibu dan saya dengan cara yang halus, tidak bisa, Bapak Ibu dan saya mungkin bisa langsung mengerti, oh iya dia akan aniaya. Kenapa penyesatan ditempatkan pada yang terakhir? Penyesatan dalam kisah ini ditempatkan pada bagian yang terakhir. Oleh karena kalau saudara dan saya dianiaya dan saudara dan saya bertahan, itu berarti saudara dan saya punya keyakinan yang kokoh pada kebenaran dan kita mau pegang teguh pada kebenaran. Maka jalan satu-satunya untuk memisahkan saudara dan saya dari kebenaran adalah memalsukan kebenaran. Memberikan sesuatu yang palsu sehingga saudara dan saya pikir itu kebenaran. Kita berpegang teguh, tapi kita tidak berpegang teguh kepada sesuatu yang benar. Dan pada akhirnya hidup kita hancur juga. Pencobaan Yesus Kristus adalah contoh yang paling konkret. Waktu Yesus lapar, dia datang dan dia bilang apa? Ubah batu ini menjadi roti. Yesus tidak taat sama dia dan Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja tetapi hidup dari firman.
Bapak Ibu, ketika Yesus memberikan jawaban itu, iblis kalah di dalam cobaan yang pertama. Sekaligus dia tahu bahwa Yesus Kristus tidak mudah untuk digagalkan. Karena Yesus Kristus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Maka Bapak Ibu akan menemukan cobaan yang kedua. Cobaan yang kedua, dia bawa Yesus ke atas bubungan bait Allah. Lalu kemudian dia bilang, meloncatlah ke bawah karena ada tertulis mengenai engkau. Allah akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau. Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-12. Saya mau tanya, apakah ayat ini memang tertulis mengenai Yesus atau mengenai anak-anak Allah atau tidak? Kalau Bapak Ibu baca Mazmur pasal 91 itu hidup di dalam perlindungan Tuhan. Itu kan janji Tuhan bagi umat Allah. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah salah satu Mazmur mesianik. Janji Tuhan tentang Mesias. Allah akan mengirim para malaikat untuk menopang dia ketika dia ada di dalam kondisi yang sangat berbahaya. Misalnya di Taman Getsemani. Waktu dia bergumul, keringatnya itu berubah menjadi titik-titik darah. Allah kirim malaikat untuk menemani dia dan menguatkan dia, bukan? Maka iblis sebenarnya mengerti bahwa ayat itu memang tertulis tentang Yesus Kristus. Jadi masalah ayat itu di mana? Waktu dia bilang loncatlah, karena Allah akan mengutus malaikat untuk menatang engkau. Iblis mengabaikan ayat 11 dan ayat yang ke-14. Di dalam ayat yang ke-14, Tuhan bilang begini, aku akan melindungi dia di segala jalannya. Para Rabi Yahudi itu ketika berbicara mengenai jalan yang ditempuh oleh umat Allah, itu adalah jalan yang benar. Lalu kemudian ayat 14 bicara mengenai orang yang dekat kepada Tuhan. Allah menopang ketika orang itu dekat atau melekat kepada dirinya, melekat kepada kebenaran. Sekarang iblis bilang kamu loncat karena ada tertulis mengenai engkau. Benar ada tertulis, tapi dia singkirkan ayat 14 dan ayat 11. Bapak Ibu lihat sekarang betapa bahayanya dia. Justru karena dia tahu Yesus sangat setia kepada Bapa. Justru karena dia tahu bahwa Yesus berkomitmen kepada kebenaran. Maka dia sekarang kutip firman, tetapi dia putar balikkan firman. Dia tawarkan sebagian firman, dia buang sebagian firman. Cara paling ampuh untuk menghancurkan gereja yang berdiri teguh di atas kebenaran adalah menawarkan kebenaran yang palsu. Dan inilah yang terjadi di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu dan saya akan menemukan binatang yang kedua masuk ke sana dalam ayat yang ketiga dan ayat keempat. Ayat 3, Yudas bilang, saya sebenarnya mau menulis mengenai keselamatan kita. Mau mensyukuri keselamatan kita. Tetapi saya tahu bahwa sekarang telah menyelusup masuk ke dalam jemaat orang-orang yang dia sebut sebagai fasik. Apa sih persoalan di sana? Ayat 4, Bapak Ibu, ada ajaran yang salah. Ajaran yang salah yang merusak doktrin yang benar. Mari kita lihat sekali lagi pasal 1 ayat 4. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, ini persoalan pertama, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, persoalan kedua, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Secara doktrinal, mereka menolak ketuhanan Yesus Kristus. Ini persoalan sangat besar. Menolak Yesus sebagai Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, lalu siapa yang akan menjadi Tuhan yang memerintah atas gereja? Menjadi tidak jelas. Yang kedua, mereka bilang Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dia telah memberikan kasih karunia kepada kamu, dia telah menyelamatkan kamu. Sekarang karena kamu sudah diselamatkan, maka kamu bebas melakukan apapun, termasuk memuaskan hawa nafsumu. Para penafsir menyebut ini sebagai libertarian. Ada golongan libertarian yang sangat percaya bahwa kasih karunia Allah, anugerah yang membebaskan saudara dan saya, justru memberikan kebebasan kepada saudara dan saya, bukan hanya untuk hidup suci, tetapi melakukan apapun, karena keselamatan kita adalah keselamatan yang dijamin oleh Allah. Oleh sebab itu, maka muncul persoalan yang ketiga, yaitu amoralitas. Bapak Ibu lihat ini, ajaran yang salah akan menghasilkan cara hidup yang salah. Ajaran yang disebut sebagai bidat, ajaran yang disebut sebagai sesat, menghasilkan kehidupan yang amoral dan merusak kesaksian gereja. Bidat tidak hanya akan merusak doktrin gereja, tidak hanya akan meracuni saudara dan saya dengan kebenaran yang cuma sebagian. Bidat akan menghancurkan kehidupan moral saudara dan saya, dan kita kehilangan kesaksian. Oleh sebab itu ayat 19, sekali lagi ayat pasal 1 ayat 19, mari kita lihat sekali lagi. Yudas begitu marah. Lalu dia bilang mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Yudas menyebut mereka sebagai orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Kalau mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus bersaksi tentang Kristus, maka mereka akan mengenal Kristus dan mereka menyaksikan Kristus. Tetapi kalau mereka menolak Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Raja di dalam kehidupan mereka, mereka tidak berasal dari Roh Kudus. Dan kalau mereka mengajarkan ajaran sesat yang tidak berasal dari
Roh Kudus, maka mereka adalah pemecah belah jemaat. Bapak Ibu ingat ini, kalau jemaat pecah, penyebab perpecahan adalah ajaran sesat di dalam konteks ini. Saya sengaja menekankan ini, Bapak Ibu, karena kira-kira tahun 2020 waktu kemudian terjadi perdebatan dan kemudian hamba-hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan kita terlibat di situ, yang masuk ke WA-nya sekretariat Gary itu adalah nasihat-nasihat yang diberikan kepada saya. Tolong sampaikan kepada pendeta Tama supaya tidak terlalu banyak mengkritik karena dia akan menjadi pemecah belah jemaat. Setelah saya dapat berita itu minggu depannya, kemudian kami masuk kepada sesi berikut. Siapa itu pemecah belah jemaat? Dan ayat ini bicara dengan jelas. Yang memecah jemaat itu bukan hamba Tuhan yang menyuarakan kebenaran. Yang memecah belah jemaat adalah orang-orang yang disebut sebagai penyesat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, Bapak Ibu tidak usah baca ya, tapi Bapak Ibu boleh pulang nanti Bapak Ibu bisa baca. Paulus waktu meninggalkan jemaat Efesus, dia bilang, kamu adalah orang-orang yang dipilih sebagai gembala. Kamu harus menjaga domba-domba ini, karena aku tahu setelah aku pergi, serigala-serigala akan datang dan mencerai-beraikan mereka. Serigala lah yang mencerai-beraikan domba Tuhan, bukan gembala. Ketika para penyesat datang, mereka memecah jemaat. Mereka memecah tubuh Kristus. Bapak Ibu, kalau sudah terjadi yang namanya penyesatan, terjadi penyesatan di dalam gereja ini, kita tidak bisa bersatu dengan mereka kan ya? Kalau tidak ada pertobatan, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali kita pisah. Ketika perpisahan itu terjadi, perpecahan ini sah bagi saya. Dan perpecahan ini terjadi bukan karena hamba Tuhan yang benar mempertahankan kebenaran, tapi perpecahan terjadi oleh karena mereka yang bawa penyesatan. Tapi persoalannya kata pemecah belah yang dipakai oleh Yudas bukan hanya berbicara mengenai mereka memecahkan satu jemaat dengan jemaat yang lain. Tetapi yang lebih berbahaya, para pemecah belah ini adalah orang-orang yang memisahkan jemaat dari kebenaran. Mereka memecah belah jemaat satu sisi, tetapi mereka sementara memisahkan jemaat dari kebenaran. Satu saat mungkin Bapak Ibu ada yang pergi ke satu tempat yang lain, Bapak Ibu bergereja di tempat yang lain, ya kita adalah jemaat yang masih satu meskipun kita terpisah satu dengan yang lain. Tetapi kalau dan saya dipisah dari kebenaran, maka Bapak Ibu dan saya sudah bukan satu lagi. Tapi di sisi yang lain, kalau Bapak Ibu dan saya dipisahkan dari kebenaran, berarti Bapak Ibu dan saya akan dipisahkan dari sang kepala gereja, yaitu Kristus sang kebenaran. Oleh karena itu kita akan menemukan bahwa di dalam Yudas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25, ada banyak kecaman yang dibicarakan di situ. Yudas bicara mengenai hukuman, bahkan Yudas bicara mengenai kematian jika orang berpegang kepada apa yang disebut sebagai ajaran yang salah. Yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu saat ini adalah iblis masih bekerja dengan cara yang sama sampai hari ini. Buletin Pilar meresponi itu dalam konteks kita di Indonesia. Banyak hamba Tuhan meresponi juga gerakan yang baru saja muncul di tengah-tengah kita yang disebut sebagai Kristen progresif. Bagi saya, ini adalah pekerjaan setan. Kalau dia adalah orang yang berasal dari Roh Kudus, dia tidak akan menolak otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Kalau dia menerima otoritas Alkitab sebagai firman, dia akan menerima Alkitab sebagai kitab suci yang tidak bersalah. Tetapi kalau dia bilang Alkitab itu punya banyak kontradiksi, dan karena punya banyak kontradiksi, maka kita punya otonomi untuk menginterpretasi Alkitab. Kita bisa menginterpretasi Alkitab dengan bebas, maka saya pikir ada masalah. Karena dia sementara menempatkan dirinya dan otonominya pada posisi yang lebih tinggi daripada Tuhan dan daripada Alkitab. Kristen tidak menghidupi hidup dengan cara pikir yang sedemikian. Mereka menolak otoritas Alkitab, menekankan otonomi pikiran manusia di dalam menginterpretasi Alkitab. Ada banyak masalah, saya mau sebut dua. Yang pertama adalah saya kira mereka menerima ajarannya Karl Rahner, seorang teolog Katolik yang berbicara mengenai anonymous Christianity. Kristen anonim. Siapa itu Kristen anonim? Kalau saudara dan saya hari ini ada di dalam gereja, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Bapak Ibu diajarkan, Bapak Ibu kemudian sadar melalui pekerjaan Allah Roh Kudus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu terima dia, maka Bapak Ibu dan saya bukan anonymous Christianity. Bapak Ibu adalah orang-orang Kristen yang memang yang non-anonim, berarti yang memang dikenal sebagai Kristen, dapat diterima sebagai Kristen karena secara sadar menerima Kristus. Tetapi di luar Kristen ada yang disebut sebagai anonymous Christianity. Orang-orang yang dapat menerima anugerah daripada Kristus tanpa mereka sadari. Sehingga mereka hidup dengan benar. Mereka tidak diselamatkan oleh karena moralitas yang baik, bukan. Tetapi anugerah Kristus itu mereka terima tanpa sadar, sehingga kemudian mereka memperjuangkan kehidupan moral yang baik. Mereka bisa menikmati keselamatan tanpa kemudian secara sadar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini diadopsi. Salah satu cirinya bagi saya adalah
orang yang namanya Brian itu, kan dia waktu untuk membela posisinya dia, caranya dia adalah apa? Mendekati seorang Romo Katolik kan. Lalu kemudian berbicara mengenai apa? Kalau saya bilang keselamatan ada di luar Kristen bagaimana? Sang Romo senyum, lalu Sang Romo bilang, oh kami waktu di dalam Konsili Vatikan sudah berbicara mengenai Anonymous Christianity. Bagi saya, Kristen progresif baik di Amerika maupun yang di Indonesia punya satu prinsip yang sama. Karena mereka menolak otoritas Alkitab, menekankan otoritas di dalam menafsirkan secara personal, maka dia dengan gampang mengambil pemikiran Karl Rahner, dan ketika dia dikritisi oleh apologis Indonesia, dia kemudian merujuk kepada Katolik karena mereka punya pemikiran yang sama. Tetapi kemudian dia bertindak lebih jauh daripada orang Katolik ketika dia bilang yang didefinisikan sebagai Kristen itu bukan hanya Kristen, agnostik bisa didefinisikan sebagai Kristen, ateis bisa didefinisikan sebagai Kristen, LGBT itu bisa diterima di dalam gereja, bukan hanya sebagai orang yang nanti saudara dan saya layani, tapi mereka boleh mempraktekkan kehidupan yang amoral yang dari sudut pandang kita tidak sesuai dengan kebenaran firman, dan mereka tetap Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen punya kebebasan untuk menginterpretasi apa yang disebut sebagai kitab suci. Saya mau ingatkan saudara, inilah yang terjadi di dalam Yudas pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-19. Mirip sekali. Sangat mirip dengan fenomena yang Bapak Ibu dan saya lihat, sehingga Bapak Ibu dan saya mesti sadar bahwa iblis masih terus bekerja sampai hari ini. Bukan hanya melalui aniaya yang menghasilkan martir, tetapi melalui pemutarbalikan kebenaran yang menyesatkan banyak orang. Tetapi mungkin kita yang ada di dalam gereja-gereja yang ortodoks, kita akan bilang kami enggak seperti itu. Saya sekarang mau mengingatkan Bapak Ibu peringatan dari Paul Tripp. Penyesatan mungkin bukan bagian Bapak Ibu dan saya hari ini. Tapi dia ingatkan kira-kira demikian. Pemikiran Kristen hari ini sudah menjadi pemikiran yang marginal. Dia sudah tidak lagi mempengaruhi dunia seperti dulu. Dia hanya ada di pinggiran. Sementara itu, pemikiran anti-Kristen adalah pemikiran yang paling dominan. Pemikiran yang anti-Kristen adalah pemikiran yang sekarang ada di pusat dunia, mempengaruhi masyarakat dan kebudayaannya. Dia bilang, sebab itu kesaksian Kristen makin lama makin hilang. Kenapa? Karena orang Kristen sudah tidak lagi berpikir secara Kristen. Tanpa sadar atau dengan sadar, mereka mengadopsi pemikiran anti-Kristen sebagai pemikiran mereka. Bapak Ibu, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu yang punya anak. Bapak Ibu punya anak itu hanya punya kesempatan untuk dibentuk dengan dua cara ini. Dibentuk oleh dunia dengan sistem nilainya. Atau Bapak Ibu dan saya menggunakan kebenaran firman untuk bentuk pemikiran dan kehidupan mereka mulai dari sekarang. Waktu saudara dan saya dengan anak-anak kita tidak panjang. Tidak tentu Bapak Ibu dan saya bisa terus menemani mereka. Tapi peringatan yang diberikan oleh Paul Tripp adalah sebuah peringatan yang sangat serius. Siapa yang membentuk pikiran dan hidup anak-anak kita hari ini? Siapa yang membentuk pemikiran dan hidup dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di bawah otoritas Bapak Ibu dan saya? Jangan-jangan mereka menyebut diri mereka Kristen, tetapi pemikiran dan hidup mereka dibentuk oleh sistem nilai dunia dan bukan dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Siapa atau apa yang sementara membentuk cara pikir Bapak Ibu dan saya secara personal hari ini? Apa yang sementara membentuk cara hidup Bapak Ibu dan saya secara personal hari ini? Di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita. Apakah dunia membentuk hidup dan pemikiran dan hidup kita dengan sistem nilainya? Atau saudara dan saya sementara berjuang untuk membentuk cara pikir, cara hidup sesuai dengan kebenaran firman? Siapa yang membentuk Bapak Ibu dan saya hari ini? Mungkin Bapak Ibu dan saya tidak masuk di dalam konteks bidat tadi. Tetapi Bapak Ibu dan saya punya kehidupan. Mungkin saja sementara dibentuk oleh sistem nilai yang berbeda, yang tidak berasal dari firman Allah. Di dalam kondisi ini, Yudas bilang, satu-satunya cara untuk bertahan di dalam kebenaran, untuk kembali kepada kebenaran, adalah memiliki keyakinan yang benar dan berkomitmen kepada kebenaran. Kalau saya pakai istilah yang lebih umum, berdirilah di atas kebenaran. Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang, kenapa kita mesti berdiri di atas kebenaran? Pasal 1, bagian B. Mari kita lihat pasal 1 bagian B. Bagian A sudah kita renungkan minggu yang lalu. Kepada mereka yang terpanggil, mereka yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada beberapa kata yang penting di situ. Gereja adalah mereka yang dipanggil menjadi umat Allah. Mereka dipanggil. Istilah ini atau kata kerja ini bentuknya pasif. Artinya kalau Bapak Ibu dan saya hari ini jadi umat Allah, itu bukan karena inisiatif kita. Bapak Ibu dan saya disebut sebagai gereja menjadi umat Allah karena inisiatif Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil, kita pasif. Sementara Allah adalah Allah yang memanggil saudara dan saya. Bersyukurlah kalau saudara dan saya adalah umat Allah. Bersyukur kalau saudara dan saya adalah gereja karena kita dipanggil oleh Allah. Allah bertindak untuk memanggil kita. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, kalau Allah memanggil kita,
Allah berinisiatif memanggil kita. Dia panggil pakai apa? Dia akan panggil pakai firman. Kita punya hidup harus melekat pada firman. Kita harus berdiri di atas firman. Karena gereja dipanggil untuk menjadi umat Allah. Dan Allah panggil mereka pakai firman. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-18 memberi petunjuk itu kepada saudara dan saya. Kita menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena Allah panggil saudara dan saya. Allah melahirbarukan saudara dan saya melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Tapi Allah Roh Kudus pakai firman. Hidup kita dimulai dari firman. Maka tidak ada cara yang lain untuk bertahan di dalam kebenaran. Tidak ada cara yang lain untuk kembali kepada kebenaran. Kecuali saudara dan saya berkomitmen kepada kebenaran firman. Sudah nggak ada cara yang lain. Yudas bicara mengenai yang kedua. Mereka bukan hanya orang-orang yang dipanggil. Tetapi mereka adalah orang-orang yang dikasihi. Gereja adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Mari kita lihat Efesus. Efesus pasal 1. Kita baca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu membaca ayat 4 dan ayat yang kelima. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 4 dan 5. Bapak Ibu, ayat yang ketiga mengatakan kita hari ini yang hidup di dalam sejarah sudah memiliki jaminan mengenai apa yang disebut sebagai keselamatan. Maka dia bilang, terpuji Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah atau sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat rohani, keselamatan, berkat rohani di dalam sorga, kepastian saudara dan saya akan menikmati persekutuan dengan Allah di sorga adalah sebuah kepastian yang sudah diberikan hari ini. Dia akan datang nanti, tetapi kita telah memilikinya. Kenapa? Karena di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah mengasihi kita, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam ayat yang kelima, kemudian dia bilang, kasih Allah. Dalam kasih Allah telah menentukan kita. Artinya Allah memilih saudara dan saya untuk menikmati keselamatan sejak kekekalan. Baru kemudian di dalam sejarah, dia memanggil saudara dan saya dengan firman. Bapak Ibu, kata dipanggil, itu berarti kita dipanggil untuk datang mendekat kepada yang memanggil. Sekali lagi, itu kenapa saya tidak tahu sampai sekarang, kalau kita panggil orang kan masih begini kan ya. Artinya kita memanggil dia untuk mendekat kepada kita. Panggilan selalu punya implikasi itu. Ketika Allah panggil saudara dan saya, berarti Allah panggil kita supaya kita datang mendekat kepada dia. Tetapi untuk mendekat kepada dia, saudara dan saya harus berjalan di dalam jalan yang benar. Kita tidak bisa mendekat kepada Allah dengan jalan yang berlawanan dengan kebenaran. Allah panggil umatnya. Allah panggil dengan firman supaya mereka mendekat. Dan kalau mereka mau mendekat, mereka harus berjalan di jalan yang benar, kata pemazmur. Tetapi jalan yang benar itu hanya saudara dan saya ketahui jika Bapak Ibu dan saya bergumul dengan firman yang benar dan kemudian memutuskan untuk mengaplikasikan firman di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Hidup kita dimulai dari kebenaran. Hidup Bapak Ibu dan saya itu diarahkan oleh kebenaran. Dan yang ketiga dia bilang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jemaat adalah orang-orang yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Dia pakai kata dipelihara, pasif lagi. Kita dikasihi, kita pasif, Allah yang mulai. Kita dipanggil, kita pasif, Allah yang mulai. Sekarang dia bilang kita dipelihara. Setelah diselamatkan kita dipelihara. Kenapa Bapak Ibu dan saya sudah punya kepastian di dalam ayat yang ketiga? Karena kita dipelihara. Ada yang bilang kalau begitu apakah gereja harus pasif? Bapak Ibu mungkin kita bisa ingat kalimat Tuhan Yesus ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya KKR, lalu ada hamba Tuhan cerita mengenai Tuhan Yesus lalu calling, siapa mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kan Bapak Ibu dan saya yang angkat tangan, Bapak Ibu dan saya yang maju. Kita aktif dong. Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Faktanya, di dalam KKR atau kebangunan rohani, saudara dan saya yang memilih untuk maju ke depan. Secara eksternal atau di dalam fenomena yang terlihat, kitalah yang memilih Tuhan. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, yang Yesus sementara bicarakan adalah fenomena yang tidak kelihatan. Kalau kita pakai Sigmund Freud punya gambaran itu kan fenomena gunung es itu. Ada gunung, lalu kemudian ada laut.
Biasanya yang kelihatan di gambaran daripada psikolog itu cuman ujung daripada gunung yang di atas yang kecil itu. Itu adalah fenomena eksternal. Bapak, Ibu, dan saya yang angkat tangan maju ke depan. Tetapi Yesus bilang, untuk kamu bisa angkat tangan maju ke depan, maka akulah yang harus memilih kamu terlebih dahulu. Kita aktif untuk maju, maka ada perintah, kerjakanlah keselamatanmu. Tetapi untuk bisa mengerjakan keselamatan, meresponi Tuhan, Allah lah yang harus menggerakkan Bapak, Ibu, dan saya. Allah lah yang harus memampukan Bapak, Ibu, dan saya. Dan Allah lah yang harus memelihara Bapak, Ibu, dan saya. Dia menggerakkan dengan apa? Dia mampukan dengan apa? Dia pelihara dengan apa? Dengan kebenaran. Tujuannya supaya saudara dan saya mempermuliakan Kristus. Tidak ada orang yang bisa mempermuliakan Kristus tanpa kebenaran. Di sini Bapak, Ibu, dan saya lihat bahwa gereja adalah sebuah entitas yang mulia, dilahirkan dengan firman, dipimpin dengan firman, melayani dan mempermuliakan Kristus dengan firman. Gereja adalah entitas yang melekat pada kebenaran. Supaya mereka tetap ada di jalan yang benar, mereka harus pegang teguh kebenaran. Kalau mereka menyimpang, mereka harus dikembalikan dengan kebenaran. Yudas bilang gak ada cara yang lain kecuali memberikan kepada mereka apa yang disebut sebagai kebenaran. Yang kedua, Bapak, Ibu, mengapa Yudas itu begitu ngotot berbicara mengenai kebenaran ketika jemaat ini berhadapan dengan apa yang disebut sebagai penyesatan. Yang kedua, Bapak, Ibu, memang ini tugas gembala. Tugas gembala adalah menjaga domba-dombanya. Tapi Bapak, Ibu mesti ingat, gembala hanya bisa menjaga dombanya dengan menawarkan apa yang disebut sebagai ajaran yang benar. Saya disebut sebagai gembala jemaat di tempat ini. Berapa waktu yang saya habiskan untuk menemani, tidak usah yang kau pagi lah, yang kau sore aja. Berapa banyak waktu Bapak, Ibu, dan saya bersama-sama. Malah mungkin ada beberapa jemaat yang nanya lagi, nggak pernah Pak. Bisa jadi terjadi demikian kan ya? Itu berarti saya terlalu terbatas untuk mengerjakan tugas penggembalaan. Tidak ada gembala yang bisa terus-menerus ada bersama dengan domba-dombanya. Tetapi seorang gembala yang baik, dia harus menjaga dombanya. Dan cara terbaik untuk menjaga domba adalah dengan menjaga doktrin atau menjaga ajaran yang benar. Orang tua yang baik tidak bisa terus-menerus temani anaknya. Waktu anaknya pergi kuliah, waktu anaknya sudah menikah, dia tidak bisa terus sama-sama dengan anaknya. Kalau anak pacaran kita mau temani, dia marah. Ini papa mama kenapa mesti jadi obat nyamuk? Jauh-jauh lah. Dia tidak akan mau. Lalu bagaimana Bapak, Ibu, dan saya sebagai gembala itu kemudian mengembalakan kehidupan mereka? Saudara dan saya hanya bisa menjaga mereka dengan menjaga kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Yudas melakukan hal ini. Maka Bapak, Ibu akan menemukan Yudas punya surat sifatnya polemis. Saya kira salah satu surat yang paling singkat namun berisi kalimat-kalimat paling keras itu surat Yudas. Ada seorang penulis bilang ini Yudas, dia cuma tulis inti surat itu ada di dalam ayat 3 sampai ayat 19, berarti kira-kira 16 ayat ya. 16 ayat. 16 ayat itu atau katakanlah 17 ayat dipakai oleh Yudas untuk membantah apa yang disebut sebagai ajaran sesat. Tapi isinya polemik. Isinya adalah serangan-serangan yang sangat serius terhadap ajaran yang tidak benar. Isinya adalah Bapak, Ibu, dan saya akan menemukan dia bukan hanya menyerang, dia mempertahankan kebenaran. Lalu kemudian dia menawarkan bukti-bukti bahwa apa yang diajarkan adalah kebenaran. Waktu saya baca Yudas, sebelum saya baca Yudas, Bapak, Ibu, saya sementara baca tulisannya John Frame tentang apologetika. Dia bilang ada 3 ciri apologetika. Apologetika Kristen selalu punya 3 ciri ini. Yang pertama, dia mempertahankan kebenaran dengan mengajarkan prinsip-prinsip yang benar, lalu mendorong orang untuk melakukan itu. Ini yang disebut sebagai apologetika. Poin yang pertama, ciri pertama. Mengajarkan prinsip yang benar dan mendorong semua orang untuk menghidupi itu. Tapi ada ciri yang kedua pada apologetika Kristen, yaitu menyerang ajaran yang salah. Menyerang ketidakbenaran. Menyatakan salah sebagai salah. Tanpa harus takut kepada tuduhan sebagai pemecah gereja. Bapak, Ibu, ketika orang menyerang apa yang disebut apologis Kristen, menyerang ketidakbenaran, mereka tidak sementara memecah jemaat, sekali lagi, mereka sementara pukul serigalanya. Menyerang ketidakbenaran berarti memukul serigala yang masuk ke dalam jemaat. Dia harus menjaga domba. Dia harus menjaga kesatuan gereja dengan kebenaran, menjaga kesatuan gereja dengan Kristus, menjaga kesatuan gereja dengan tubuh Kristus. Maka mau tidak mau dia harus menyerang apa yang disebut sebagai ketidakbenaran. Tapi ciri yang ketiga, pembuktian. Kadang-kadang ketika Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang Kristen mendidik orang-orang yang ada di bawah kita, yang Bapak, Ibu, dan saya sering kali lakukan adalah kita mengkritisi yang salah, tetapi kita tidak memberi prinsip yang benar. Mesti seimbang. Bapak, Ibu, dan saya kasih tahu ini salah, maka kasih tahu ini benar. Tetapi ketika Bapak, Ibu, dan saya bilang ini benar, Bapak, Ibu, dan saya punya tugas untuk membuktikan bahwa itu benar. Bapak, Ibu, akan menemukan ada di dalam kira-kira 17 ayat itu. Yudas juga memberikan penjelasan rasional kenapa iman Kristen itu benar.
Dia kutip perjanjian lama berkali-kali untuk mengatakan apa yang saya ajarkan, kritik yang saya berikan terhadap nabi-nabi palsu ini konsisten dengan ajaran perjanjian lama. Dia mau mengatakan bahwa dia punya kesesuaian dengan firman Allah. Kalau kamu percaya Alkitab perjanjian lama adalah firman Allah, lihat apa yang saya sampaikan ini. Tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Ini bukti yang pertama. Kemudian dia bilang, kalau kamu taat kepada apa yang saya sampaikan hari ini, maka doktrin yang benar ini akan memimpin engkau kepada kesucian hidup. Sebagai bukti Roh Kudus ada dan memimpin ajaran ini. Bukti terkuat bahwa ajaran ini benar bagi Yudas adalah kesucian hidup. Sementara itu, dia bilang, bukti terkuat bahwa ajaran para nabi palsu itu salah adalah amoralitas. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan kesaksian hidup. Karena ini adalah sarana paling efektif untuk menunjukkan bahwa yang Bapak Ibu dan saya percaya dan hidupi adalah kebenaran. Banyak orang percaya kebenaran, tetapi tidak menghidupinya. Kesaksian hidupnya itu merusak, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi seluruh kekristenan. Tadi siang waktu makan, kemudian ngobrol-ngobrol, ada yang cerita. Ada temannya dia yang tidak mau percaya kepada Injil dan tidak mau menjadi Kristen, memilih menjadi agnostik. Saya pernah Kristen, sekarang saya percaya Allah ada, tetapi saya bisa beribadah di tempat manapun, jauh lebih bebas. Karena apa? Karena dia lihat kesaksian pendeta. Untuk apa saya datang kepada Tuhan melalui pendeta? Kalau pendeta punya hidup model kayak itu. Bapak Ibu, kita punya kesaksian. Kalau berdiri di atas kebenaran, kesaksian hidup kita akan menjadi kesaksian yang menarik orang datang kepada Kristus. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya menyebut diri Kristen, kesaksian hidup kita bertentangan dengan apa yang diajarkan karena kita menghidupi ajaran yang salah, maka Bapak Ibu dan saya akan menjadi orang yang membuat banyak orang enggan untuk masuk ke dalam kekristenan. Kita belum menginjili, kita sudah membuat orang ambil jarak dari kekristenan. Bagi Yudas, Bapak Ibu dan saya harus hidup di dalam kebenaran. Harus terus menerima apa yang disebut sebagai kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu mendewasakan. Mari untuk mengerti ini, kita lihat Ibrani pasal yang kelima, dan ini adalah bagian yang terakhir yang saya mau ajak Bapak Ibu lihat. Doktrin yang benar, itu adalah makanan yang keras. Tetapi itu akan mendewasakan Bapak Ibu dan saya. Mari kita lihat Ibrani pasal yang kelima. Kita baca bergantian 11 sampai dengan 14. Saya 11, Bapak Ibu 12 sampai 14 kita bergantian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. 12. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Bapak Ibu, kalau ke Bapak Ibu lihat, mari kita mulai dari ayat 12. Di dalam ayat 12 ada ketidakpuasan penulis surat Ibrani terhadap jemaat yang menerima surat. Dia bilang dari sudut waktu, sebenarnya kamu sudah harus jadi pengajar. Harusnya kamu yang sudah lama menjadi Kristen ini menjadi pengajar. Tetapi persoalannya, kamu tidak bisa menjadi pengajar karena kamu tidak dewasa. Kamu masih anak-anak. Sekali lagi, kamu harusnya sudah menjadi pengajar yang dewasa, tetapi kamu masih menjadi anak-anak. Persoalannya ada di mana? Ayat 12. Karena kamu lamban di dalam hal mendengarkan. Lamban di dalam hal mendengarkan. Mari bandingkan dengan apa yang saya jelaskan di minggu yang lalu tentang Yakobus. Yakobus bilang, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lamban untuk berkata-kata. Cepat untuk mendengar, bicara mengenai seni untuk mengendalikan diri dan interest Bapak Ibu dan saya. Kita cenderung untuk mendengar apa yang kita suka. Tetapi Yakobus bilang, bukan itu caranya. Untuk mendengar, menjadi pendengar yang baik, menjadi orang Kristen yang baik, kamu harus cepat untuk mendengar. Berarti kamu harus mengendalikan interestmu. Kalau yang kamu dengar itu adalah kebenaran, meskipun itu tidak sesuai dengan interest, tidak sesuai dengan perasaan, tidak sesuai dengan harapan, dengarkan itu baik-baik dan jangan biarkan interest mengendalikan kamu di dalam mendengar. Artinya orang harus belajar peduli kepada kebenaran. Sekarang, Bapak Ibu dan saya menemukan kritik terhadap orang-orang yang lamban untuk mendengar. Mereka tidak peduli terhadap apa yang disebut sebagai kebenaran. Apa yang membuat mereka tidak dewasa? Mereka tidak dewasa, tidak bisa mencapai tujuan daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka setelah menjadi Kristen, karena mereka tidak peduli terhadap kebenaran. Bapak Ibu dan saya tidak bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup
tanpa kepedulian kepada kebenaran. Sekarang kebenaran yang mana yang dimaksudkan? Bapak Ibu lihat sekali lagi ayat 12. Di situ dia membedakan, kamu masih perlu lagi, bagian B, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Ada dua hal dibedakan di situ. Pertama, penyataan Allah yang saudara dan saya sebut sebagai firman hari ini, dan asas-asas pokok yang datang dari penyataan Allah. Ada dua kan ya? Kamu harus diajar lagi tentang asas-asas pokok dari wahyu. Artinya dari wahyu Allah. Artinya kamu harus diajar lagi asas-asas pokok. Ini poin pertama. Yang kedua, wahyu yang daripadanya asas-asas pokok ini diberikan. Yang dimaksud dengan asas-asas pokok adalah doktrin yang benar, pengajaran yang benar yang diturunkan dari wahyu. Maka dia bilang, sebenarnya selama kamu menjadi Kristen, dua hal selalu diberikan kepada kamu. Yang pertama, firman. Yang kedua, doktrin. Doktrin yang sesuai dengan firman. Ini yang ditawarkan kepada kamu. Tetapi kamu tidak peduli, sehingga di situ dikatakan kamu harus diajar lagi. Seharusnya kamu sudah ngajar, tapi karena kamu tidak peduli, maka kamu harus terus-menerus diajar. Sebenarnya implikasinya sederhana. Makanan yang keras, firman Allah. Makanan yang keras, asas-asas doktrinal atau pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman. Meskipun itu keras, itu mendewasakan saudara dan saya. Tidak ada pilihan yang lain. Orang tidak suka doktrin. Tetapi kemudian Bapak Ibu akan lihat di dalam ayat 13, barang siapa masih memerlukan susu, makanan yang lembek itu, dia tidak memahami ajaran. Jelas sekali, kalau kamu tidak memahami asas-asas yang diturunkan dari kebenaran firman, kamu anak kecil, kamu tidak bisa mengajar memang, kamu masih minum susu. Tetapi kalau kamu mau dewasa, kamu harus dipaksa untuk menelan makanan yang keras. Bapak Ibu, saya waktu baca ini, saya ingat metode saya dan Vikaris Grace kasih makan Stefani itu beda memang. Saya termasuk papa yang penuh dengan kebebasan sehingga anak saya mencintai saya. Pada usia 1-3 tahun kalau saya lagi belajar, kemudian Vikaris Grace bilang, Tam, kasih makan dulu lah si Stefani. Saya datang, kami duduk di meja makan, saya bawa buku saya tanya, Stefani mau makan? Enggak Pak, oh ya sudah. Saya kerja, nanti saya tanya lagi, Stefani mau makan sekarang? Masih belum? Oke, Papa sekarang sudah waktunya Papa kerja. Jadi begini, kalau kamu lapar, jangan panggil Papa. Jadi kalau kamu mau makan, sekarang, bukan nanti. Stefani akan bilang, Stefani tidak mau makan Pak. Dan itu dia bisa tidak makan sampai malam. Saudara bayangkan kalau Vikaris Grace pergi pelayanan 2 bulan, dia pulang, dia nggak ketemu anaknya lagi. Ada kebebasan yang membunuh tuh yang begitu-gitu. Silakan pilih, kalau makan, tidak mau makan ya sudah. Sampai sekarang juga, kalau saya dengan Stefani, kami di jalan menuju ke sini, ada waktu tuh datang cuman kami berdua. Di jalan saya bilang, kalau kamu mau makan, kita keluar dari tol, kita singgah makan sekarang. Enggak. Oke, sampai di sini nanti main-main, saya bilang, kamu mau makan enggak? Enggak, ya sudah. Kamu harus belajar, kalau lapar bilang lapar, kalau enggak bilang enggak. Ya, cuman ya anak kecil kan mereka bisa tahan lapar kan ya. Nanti malam sudah jalan balik dari sini, sampai di tol dia akan bilang, Pak mari ke McD. Tapi memang kadang-kadang saya pikir dia tidak lapar pun dia ke McD. Jadi saya tidak tahu kapan dia lapar, kapan dia tidak lapar. Tetapi kalau Vikaris Grace, tidak ada cerita. Pada usia kira-kira 2-3, Stefani lari-lari. Kalau Vikaris Grace mau kasih makan, dia bilang, Stefani sini. Begitu Stefani datang, dia jepit 2 kakinya Stefani dengan kakinya. Dia piting Stefani, lalu kemudian dia ambil sendok, dia masukin 1, 2, 3, 4, baru dia lepas. Stefani lari, lama sini. Dalam waktu kira-kira 15 menit, 1 piring selesai. Saya kadang-kadang saya lihat, saya pikir ini antara kamu kasih makan karena sayang anak dengan siksa anak kok mirip. Tapi setelah lama-lama dewasa, saya mengerti, memang harus begitu. Kalau enggak begitu, ini anak enggak tumbuh-tumbuh. Ada masa di mana orang yang mengasihi Anda harus memaksa Anda untuk menelan makanan keras, suka atau enggak suka. Ya tinggal sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya kemudian meresponi orang-orang yang memberikan makanan yang keras itu. Makanan keras pertama mendewasakan Bapak Ibu dan saya. Kebenaran selalu merupakan makanan yang keras. Tetapi ayat 14 Bapak Ibu. Ayat 14. Ibrani tadi pasal yang kelima ayat yang ke-14. Makanan keras adalah untuk orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Apa gunanya belajar firman? Apa gunanya doktrin sebagai makanan keras itu diberikan kepada Bapak Ibu? Untuk menolong Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk menguji mana benar, mana salah, mana baik, mana gak baik. Oleh karena itu Yudas itu begitu keras waktu dia berhadapan dengan para pengajar sesat itu. Dia kecam mereka. Dia bilang, kamu nih orang fasik. Kamu adalah orang yang akan binasa. Dia pakai kata
Kepada jemaat dia pakai kata kamu. Kepada orang-orang yang disebut sebagai penyesat dia pakai kata mereka. Langsung Bapak Ibu dan saya menemukan Yudas membelah jemaat jadi dua. Yang taat kepada firman dia bilang kamu, mereka, artinya kalian punya identitas sama sekali berbeda. Dia terlalu keras. Tetapi dia melakukan ini supaya jemaat memiliki kapasitas untuk menguji, memenuhi apa yang Yohanes minta di dalam kitab 1 Yohanes itu. Menguji roh, kapasitas itu hanya ada jika orang belajar firman dan kemudian memahami doktrin yang benar. Atau mungkin Bapak Ibu dan saya mau lihat yang ketiga, mengapa dia penting. Mari kita balik kepada kitab Yudas. Saya baca ayat yang ke-3, minta Bapak Ibu membaca ayat yang ke-20. Saya ayat 3, Bapak Ibu ayat 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, ini tujuan awal dia menulis. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Untuk apa? Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mempertahankan iman yang telah diwariskan di dalam bahasa asli. Ada iman yang diwariskan. Kamu harus pertahankan itu. Sekarang ayat yang ke-20. Bagaimana dia mendefinisikan iman yang diwariskan itu? 2, 3. Iman yang diwariskan itu disebut sebagai iman yang suci. Di dalam beberapa terjemahan mereka pakai istilah holy faith. Apa yang dimaksud? Bapak Ibu, ada satu kata kunci untuk mengerti ini. Bahwa yang dimaksud sebenarnya bukan iman seperti Bapak Ibu dan saya pahami yang secara subjektif. Ketika Roh Kudus bekerja, ketika firman diberitakan, Roh Kudus bekerja secara subjektif dalam hati saya. Saya mengerti firman, saya beriman kepada Kristus, saya selamat. Ini namanya iman yang subjektif. Bukan salah, subjektif dalam pengertian ya dia bekerja secara personal sehingga saya mengerti itu. Roh Kudus bekerja secara personal. Tetapi iman yang subjektif ini kan tidak bisa diwariskan. Makanya ada pendeta, penginjil yang melayani dengan baik, tapi anaknya bisa jadi ateis. Yang subjektif ini nggak bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan adalah iman yang bersifat objektif. Dan kalau saudara dan saya lihat nanti Yudas, kita sampai kepada ayat yang ketiga, yang dimaksud adalah ajaran-ajaran doktrinal yang sesuai dengan firman yang terus diteruskan dari generasi pertama pada generasi yang kedua yang menerima surat ini. Kalau itu benar sesuai dengan firman, kamu jaga itu baik-baik. Kenapa? Karena itu disebut sebagai holy faith. Yang dimaksud di situ adalah iman yang benar, doktrin yang benar. Itu bisa dipakai oleh Allah untuk mengarahkan kehidupan kita. Dia menjadi guidance bagi kita di dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting. Di sini sekarang Bapak Ibu dan saya mulai mengerti kenapa Yudas berdiri di atas kebenaran dan tidak bisa yang lain. Mengapa dia begitu tega itu memisahkan jemaat hari itu. Ada kamu dan mereka. Dia belah jemaat jadi dua. Yang sejati dengan yang palsu. Karena dia tahu jemaat membutuhkan kebenaran dan tidak ada yang lain. Bahkan ketika kebenaran itu menjadi makanan yang paling keras sekalipun, dia harus menawarkan itu. Bagi saya salah satu ciri seorang orang tua yang menjadi gembala, seorang hamba Tuhan yang menjadi gembala, mengasihi domba-dombanya adalah dia menawarkan makanan yang keras kepada mereka, apapun alasannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah yang telah diberikan kepada kami, firman yang disuarakan kepada kami, pembelajaran yang dapat kami ambil dari kitab Yudas. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan tolong kami, sehingga sepanjang kami menggumuli kitab Yudas, di dalam pertemuan selanjutnya ketika kami merenungkan bagian ini, kami akan menemukan bagian-bagian yang mungkin tidak terlalu relevan bagi kami, bagian-bagian yang sulit untuk kami pahami. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami sepanjang tahun ini, ketika kami memikirkan surat Yudas, dan biarlah Tuhan pakai itu untuk mengubah cara pikir dan cara hidup kami. Arahkanlah kami kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.